Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Coba ulangi. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bagus, lagu ini bagus ya. Dan hari ini kita justru mau mengambil bagian daripada syair pujian ini. Baik, kita buka ayat pokok kita. 2 Korintus 4 ayat 16, itu ayat pokok. Saya undang kita sama-sama berdiri. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sehari. Kita buka lagi Keluaran pasal yang ke-33. Kita mulai baca ayat yang ke-15 sampai 17. Satu, dua, tiga. Jika engkau sendiri yang membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah kami mengetahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan rumahmu ini, bukankah karena engkau berada bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan rumahmu ini, melihat dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. 17. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kembali kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu seperti infus masuk ke dalam hidup kami, memberikan pencerahan kepada kami, memberikan jiwani kami hidup di dalam Engkau. Bersama Engkau kami rindu jalan tahun 2026 dalam bimbingan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jika engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami berjalan. Ini ada lagunya ya. Ya. Kita sama-sama pasti sudah tahu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, permintaan kita supaya tahun 2026 Tuhan berjalan bersama kita, itu awal seri pertama ketika kita berbicara tentang perjalanan batiniaku, perjalanan hidup rohaniku. Ini yang sudah keempat atau kelima saya tidak ingat, tetapi pada pagi hari ini dengan tema yang sama, perjalanan batiniaku atau batinia kita, dengan subtema ada syarat berjalan bersama Tuhan. Sebab itu dengar baik-baik. Saya terkesima dengan apa yang ditulis oleh Musa yang kita baca tadi. Saya ingin baca bukan dari ayat 15 tapi dari ayat 11. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Saya baca ulang supaya melekat. Ayat 11 saya baca ulang. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya.
Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus, yang kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa ini umatmu. Ingatlah jemaat GPD adalah umatmu. Amin. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Oke, sampai sini. Coba ditayangkan dulu slide pertama. Ya, perjalanan batiniaku, itu ayat firman Tuhan. Slide kedua, pendahuluan ya. Permohonan Musa kepada Tuhan agar berjalan bersama-sama umatnya. Berjalan bersama Tuhan adalah pembedaan umat Allah. Nah, saya mau sampaikan begini. Bapak Ibu, saya terkesima dengan apa yang ditulis oleh Musa karena saya percaya Musa terdampak oleh apa yang Tuhan urapi dia untuk menulis ayat-ayat firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan begitu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Musa yang menulis. Saya berpikir kapan dia menulis? Tadi pagi pada waktu penyampaian firman Tuhan di Zoom pagi, saya katakan bisa jadi kemungkinan pada waktu kedua kali dia naik ke atas gunung Sinai untuk berpuasa 2 kali. Ya, pertama kali 40 hari 40 malam, yang kedua kali dia berpuasa lagi. Dan waktu dia berpuasa, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Allah yang menyuruh Musa memahat batu, lempengan batu yang seperti semula yang menulis 10 hukum Taurat, 2 lempengan. Kemudian ketika Musa naik lagi kembali ke gunung Sinai untuk menulis itu, firman Tuhan katakan, Musa kamu tulis. Padahal dalam pasal 32 ayat terakhir di sana dikatakan, Tuhan yang menulis hukum Taurat di atas lempengan batu itu. Nah, kalau Tuhan yang menulis, jarinya yang menulis, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita menulis di pasir ya bisa berjejak, tapi kalau di batu bagaimana? Tapi karena dia Tuhan, dia mampu, dia punya kuasa. Sekarang pada kali kedua Tuhan katakan, Musa kamu tulis. Saya bingung dan saya bayangkan, ini jari-jariku lemah ya, daging, tapi ketika menulis lempengan batu itu kok bisa persis seperti pertama. Berarti Tuhan pakai jari Musa untuk menulis. Bayangkan lempengan batu ketika Musa menulis berjejak seperti ketika jari-jari pertama Allah menulis. Karena penulisan itulah saya berpikir, kapan kira-kira Musa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan bukan itu yang menjadi pemikiran saya terkagum-kagum. Lebih terkagum-kagum lagi adalah pengalaman dia menulis surat ini. Dia dibawa dalam satu pengalaman perjalanan orang-orang yang ada di dalam Kejadian sampai kepada Ulangan. Salah satu adalah Henok. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 5, Henok berjalan bersama Allah selama 350 tahun. Dan kemudian tidak ditemukan lagi. Bapak Ibu perhatikan, kira-kira Henok berjalan di dalam kehidupannya, dia ada pergaulan dengan orang-orang lain gak? Jawabannya pasti ada pergaulan. Amin. Nah, ketika ada pergaulan, tiba-tiba satu hari dia tidak ketemu, orang tidak cari dia, tidak ada. Kira-kira heboh gak orang?
Saya kasih gambaran heboh apa tidak, kasih contoh. Coba kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15 sampai 17 supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Saya baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 16. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkan ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, "Enggak usahlah, janganlah suruh pergi." Ini sampai sini dulu, nanti saya lanjut. Ini ketika Elia diangkat pakai kereta kuda berapi oleh Allah langsung ke surga, ya kan? Orang-orang sekitar yang menjadi sahabat-sahabatnya, yang selalu hidup bersama dengan dia, ketika ketidakberadaan Elia, mereka terkejut. Elisa katakan dia sudah diangkat oleh Tuhan. Mereka nggak percaya. Mereka katakan, kami 50 orang gagah perkasa, biarlah kami pergi cari. Elisa katakan nggak usah, karena Elisa tahu bahwa Allah telah angkat dia hidup-hidup. Tapi yang lain kan tidak. Sama seperti Henok ketika diangkat hidup-hidup tidak ada yang tahu. Tetapi Musa tahu oleh ilham Roh Kudus, dia menuliskan historis daripada Henok. Dari mana Paulus tahu? Paulus mungkin baca manuskrip Perjanjian Lama, oke. Tapi ilham Roh Kudus juga yang membuat Paulus menulis di dalam Ibrani pasal ke-11 tentang Henok yang diangkat oleh Allah. Ya. Karena itu, ketika dia sudah menulis riwayat perjalanan daripada Henok, hatinya membara. Kenapa? Karena banyak orang bertanya-tanya, akhirnya si Henok kemana? Tapi Musa yang tahu jawabannya. Musa menulis, dia tidak ditemukan lagi. Artinya dialah salah satu pribadi yang tidak mengalami kematian, dia diangkat hidup-hidup. Dan ini berdampak luar biasa. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa, ini kata si Musa. Maka ketika di dalam pasal 33, setelah bangsa Israel ini murtad, berdosa kepada Tuhan karena menyembah patung lembu emas, Tuhan mengancam, aku tidak mau menyertai kamu karena engkau tegar tengkuk. Hati-hati Bapak Ibu, dalam perjalanan sama Tuhan, perhatikan ini, jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala. Ya, nanti resikonya Anda sendiri, resikonya kita sendiri. Maka Tuhan katakan gini, Musa kemudian karena dia tahu bahwa jawabannya Henok diangkat hidup-hidup, maka dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau berjalan kalau engkau tidak menyertai kami. Karena apa? Karena pengalaman dia, bagaimana inspirasi daripada firman Allah menginfus dia. Dia menulis historis daripada Henok. Maka dia katakan, Tuhan, aku tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu. Bayangkan. Betul? Aku tidak mau Tuhan berjalan. Maka Tuhan jawab sama dia, oke lah, apa yang kamu minta pun aku berikan. Inilah dia. Jadi perlu Anda dan saya hidup di dalam kebenaran firman, untuk firman itu menginfus saudara, supaya saudara diubahkan persepsi jalan hidupmu di dalam dunia ini. Ya. Tuhan katakan, oh, hal ini pun aku berikan kepadamu. Aku jawab, oke, kata Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, apakah setelah oke, langsung eksekusinya terjadi? Saya bukakan rahasia firman Tuhan. Kita buka dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 1 saya mulai baca. Bukan Kejadian, Keluaran pasal 19 ayat 1 saya mulai baca. Pada bulan ketiga, saya tulis dulu ya, supaya Bapak Ibu jangan silap. Tema kita perjalanan
batiniaku. Ya. Pada bulan kedua tahun pertama tanggal berapa? Coba kita baca. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ya. Terus ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung Allah, di depan gunung itu. Lanjut. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi di sini kita catat tanggalnya ya. Sebentar saya buka dulu. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ya, saya catat di sini pada tanggal 10 bulan ketiga. Nanti Bapak Ibu baca terus, ada tanggalnya itu. Tanggal 10 bulan 3 tahun pertama. Kemudian setelah Musa meminta penyertaan Tuhan, Tuhan jawab, hal ini pun aku berikan kepadamu. Tapi kapan dia jalannya? Kapan dia mulai berangkat? Coba kita buka di dalam Bilangan pasal 11. Di sana ditulis pada tahun kedua, bulan keberapa? Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke 10 ayat 11. Pada tahun yang kedua, pada bulan kedua, pada tanggal 20 bulan itu. Jadi tahun kedua, tanggal berapa? 20, bulan keberapa? Bulan kedua, tanggal 20. Kalau saya hitung ini, lebih kurang 1 tahun minus 20 hari. Cukup lama. Musa meminta penyertaan Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan katakan, hal yang kau minta itu saya setujuin, oke? Tapi eksekusinya sekian lama. Sekian lama mereka boleh berjalan. Apa maknanya? Maknanya Tuhan mau membentuk dulu Musa melalui suatu penantian supaya karakter Musa diubahkan. Keluaran pasal 33 ayat 11 di sana dikatakan, Allah berbicara kepada Musa atau Musa berbicara kepada Allah seperti seorang berbicara dengan temannya berhadap-hadapan. Selama proses penantian ini, Allah membentuk pribadi Musa. 2 kali dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia mendapat pencerahan dari firman Tuhan. Dia mendapat petunjuk dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang diturunkan, diberikan lewat Musa adalah firman 10 hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat diterima, apalagi yang kalau di kantor, apalagi? Mungkin Ibu Heni bisa jawab saya, Ibu Emi bisa jawab saya. Kalau kantor sudah ada pelaturan-pelaturan, apalagi yang dibutuhkan? Juklak, petunjuk implementasinya, betul? Nah,
Hukum Taurat itu 10 hukum Taurat. Tetapi juklaknya, implementasi untuk melaksanakan hukum Taurat ini lebih daripada 600 poin. Lebih daripada 600 poin. Dari 600 poin itu ada yang tidak dipakai lagi. Itulah makanya firman Tuhan katakan, dia datang menggenapi hukum Taurat. Ada yang tidak perlu dilaksanakan lagi. Misalkan apa? Misalkan kalau beberapa waktu ke depan kita akan mengadakan Paskah. Jadi orang Israel tidak lagi harus dan wajib mempersembahkan sapi untuk korban keselamatan. Karena apa? Karena Yohanes sudah katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dunia. Jadi ada beberapa yang memang sudah tidak dilaksanakan. Tapi dari 600 lebih masih ada yang tetap dilaksanakan. Dan disempurnakan dengan mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan seluruh hati kita. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu merangkum yang sudah tidak dipakai. Yang tidak dipakai itu seperti contoh tadi. Nah, ini kalau mau membahas itu, Bapak Ibu duduk saja di bangku sekolah ya. Tapi saya mau sampaikan, jangan kita sosok katakan firman Tuhan, hukum Taurat sudah tidak berlaku. Banyak YouTube yang kata begitu. Banyak YouTube. Tadi pagi kita mendengar seseorang khotbah di YouTube, dia katakan, kalau berdoa jangan bertele-tele, doanya cepat saja, nggak perlu lama-lama. Dia belum mengerti ya, adanya penantian. Tapi pengikutnya banyak, bukan sedikit. Anda harus bedakan antara penyampaian firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan dengan seorang motivator. Kalau seorang motivator mengajak saudara untuk berbuat sesuatu berdasarkan hikmat. Tapi Musa duduk di bawah kaki Tuhan. Sehingga oleh karena dia mendapatkan infus dari Tuhan, maka dia katakan begini. Dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung-hitung hari kami, supaya kami mendapatkan hati yang bijaksana. Coba buka ayatnya. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Kita baca ya, Mazmur pasal yang ke 90 ayat 12. Silakan ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memang Musa perlu hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa Israel yang menurut orang banyak, suku yang paling keras kepala di atas muka bumi adalah ya ini. Suku apa? Suku apa? Yahudi. Tapi lucunya, oleh pencarian daripada Nommensen bahwa ada kesamaan suku ini dengan orang-orang Tapanuli, makanya dia datang ke Tapanuli. Tapi saya berharap hal tegar tengkuknya kira-kira jangan sama dengan bangsa Yahudi. Betul? Ya. Nah, itu sebabnya dalam penantian Musa, dia minta penyertaan Tuhan. Tuhan gak langsung eksekusi. Oke, silakan besok jalan, tidak. Hampir 1 tahun. 1 tahun kurang 20 hari. Musa harus siapkan kemah pertemuan. Setelah kemah pertemuan, dia tiap hari dia harus duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan seperti apa? Seperti seorang sahabat teman berbicara dengan dia. Dia dibentuk karakternya supaya apa? Supaya dia jangan marah kalau ada orang yang protes dia. Bapak Ibu tahu siapa yang paling berat memprotes dia? Bukan orang-orang jauh, orang dekat. Miriam dan Harun mengata-ngatain dia karena dia mengambil wanita Kus. Itu semua dalam proses, supaya hatinya betul-betul murni membawa umat ini tanpa rasa sakit hati dan lain sebagainya. Saya pikir-pikir, ya kalau ada yang ngomongin gembala, adalah aku diam aja lah. Karena Musa juga berproses seperti itu.
Bahkan orang yang paling dekat dengan dia mengata-ngatain dia. Siapa yang dekat? Apakah masyarakat Pekanbaru atau jemaat dengan saya? Pasti jemaat dengan saya. Jadi kalau ada jemaat yang ngomong gembala begini, saya maklum aja. Karena saya diproses lewat kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau baca, besi menajamkan besi. Saya diproses lewat kehidupan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Tuhan merasa, oh ini pas, ini udah cukup, oke lah, sudah matang, sudah lulus untuk memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Itu pun Musa silap dengan perkataannya. Makanya perkataan ini sangat harus hati-hati. Kalau saya diomongi orang, saya mikir 10 kali dulu baru ngomong. Kira-kira kalau saya ngomong ini pantas nggak? Kira-kira saya kalau ngomong ini bagaimana? Bagaimana dampaknya dengan saya? Saya nggak langsung plak kurang ajar dia begini. Loh, saya diam aja dulu. Saya berpikir, apa? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Dan ingat, ketika Miriam dan Harun ngata-ngatain Musa, yang berdampak siapa? Yang berdampak tetap Miriam dan Harun. Tapi Musa sudah diberi hati yang sedemikian lembut. Tahu dari kesembilan lembut, Musa ketika sudah melihat adiknya Miriam seluruh tubuhnya mendapatkan kusta, abangnya bermohon, tolonglah doakan dia. Saya rasa tidak perlu pun Musa Harun ngomong, pasti dia doakan untuk dia, ampuni dia. Kenapa? Bapak Ibu baca di dalam pasal 32 Keluaran. Musa katakan gini, Tuhan, jika engkau tidak mengampuni dia, tidak engkau mengampuni jemaatmu, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Ini untuk umat pilihannya, untuk umat yang dipimpin aja dia rela melenyapkan namanya, dikeluarkan dari buku kehidupan daripada Tuhan tidak mengampuni mereka. Apalagi saudara kandung. Tahu kan? Jadi betapa makanya firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-12, Tuhan katakan tidak ada manusia yang selembut Musa. Karena apa? Hampir setahun, 2 kali 40 hari 40 malam dia di atas gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Dia dibentuk Tuhan, diinfus oleh Tuhan untuk siap memimpin bangsa ini keluar, dan Tuhan mau menyertai dia. Karena Tuhan sudah mengancam, aku tidak maulah ini bangsa yang tegar tengkuk, tidak mau aku jalan bersamamu. Tapi karena Musa bermohon kepada Tuhan. Kenapa Musa bermohon? Karena dia lihat dampaknya bagaimana Henok berjalan bersama Tuhan. Dampaknya luar biasa. Dampak kekekalan itu menjadi bagian kehidupan Henok. Dan Henok tidak diketemukan lagi di atas muka bumi. Karena Allah telah membawa dia pulang. Dan orang yang tahu itu adalah Anda dan saya. Tapi waktu zaman dulu yang tahu cuma siapa? Yang tahu adalah Musa. Karena Musa yang menulis semua kejadian ini. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Artinya Tuhan membentuk Musa, mempunyai hati yang bijaksana, sehingga dia berkata begini. Dia berkata begini di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14. Coba kita buka. Ini sesuai dengan tadi. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Jadi dia tahu kalau dia berjalan sama Tuhan, Tuhan meluputkan dia dari segala bencana dan malapetaka. Kalaupun ada bencana, Tuhan sertai, pasti tidak akan menciderai dia. Seperti apa? Sadrak, Meksa, dan Abednego. Walau kalau Tuhan izinkan dia masuk ke dalam lobang perapian, dapur perapian yang menyala-nyala, rambutnya pun tidak hangus. Itulah penyertaan Tuhan yang terpenting. Dan Bapak Ibu, kalau kita berjalan sama Tuhan, kita nggak perlu tunjukkan, aku loh berjalan sama Tuhan, aku beda. No, kan firman Tuhan tadi katakan, dari manakah diketahui bahwa aku dan umatku dibedakan dari seluruh bangsa?
dari penyertaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, nggak perlu kita tunjuk-tunjukkan aku disertai Tuhan. Kehidupan kita, karakter kita, semuanya terpancar. Orang lain yang lihat. Saya kasih contoh lagi. Coba buka Kejadian pasal 35 ayat yang keempat dan 5 saya baca. Kejadian pasal 35 ayat 4 dan 5. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ayat 5 yang mau saya katakan. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka hingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Orang lain yang merasakan bagaimana perjalanan bangsa Israel, orang lain yang bersaksi. Siapa yang bersaksi? Seorang wanita pelacur yang bernama Rahab. Dia katakan begini, ketika kami mendengar bagaimana Allah menyertaimu, hati kami semua telah jatuh semangat, patah semangat kami menghadapimu. Jadi, saya mau katakan, makanya firman Tuhan katakan, yang dari dalam itu keluar, yang kelihatan. Bukan dari luar yang kelihatan, tapi harus dari dalam keluar. Itulah kehidupan batinia kita, kehidupan rohani kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa selama hampir setahun Tuhan memproses Musa, sebelum Tuhan melaksanakan, oke, berangkat, jalanlah, aku menyertai engkau. Ya, dengan tiang api dan tiang awan, Musa telah dibentuk. Ya, karakternya telah diobakan, dia telah diinfus dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau melihat setelah Tuhan berjalan, jawabannya oleh Nabi Amos. Kita buka Amos pasal yang ketiga. Saya ingin baca 1, 2, dan 3. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Sampai sini Tuhan katakan, hanya kamu saja yang kukenal, hanya kamu saja yang menjadi umat pilihanku. Tapi aku menghukum kamu. Kenapa? Kenapa? Ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Selanjutnya kita baca ada 7 pertanyaan yang jawabannya semua tidak. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak. Ketika saya mempersunting seorang wanita yang bernama Risa Perin, jangan ketawa dulu, maknanya yang diambil. Nanti kalau ketawa jadi lupa. Ya kan? Tentu saya sudah ada ikatan batin dengan dia. Saya sudah ngomong, kita ayo hidup sama yuk. Jangan cuma Bapak bilang mau sehidup semati, ya kamu mati biar aku hidup, bukan itu. Ya kan? Tentu harus ada kesepakatan dan diteguhkan lagi oleh hamba Tuhan pada waktu pemberkatan nikah. Ada janji daripada perjanjian nikah. Saya percaya walaupun baru 4 bulan, kalau saya tanya sama Hendrik Harizon, masih ingatkah kamu janji nikah? Pasti dia nggak ingat. Padahal di sini di hadapan semua kan tanya, aku akan mengasihi engkau seumur hidupmu, baik dalam suka, duka, dan lain sebagainya. Betul? Ya. Jangan dulu karena masih cantik, langsing, aku mencintaimu. Sekarang sudah jadi langsung, payah kamu ini. Makan terus kerjanya. Makan pun dicelah. Ya kan? Yang salah siapa? Yang salah kan karena bapak dapat berkat banyak. Semua disimpan sama ibu. Bapak pergi kerja. Ya kan? Ibu bilang, bapak pergi kerja, biarlah aku ke pasar, apa yang dia mau dia beli, dia masak. Sebelum bapak pulang dia sudah masak dulu, sudah makan dulu. Karena wanita itu kalau makan, kalau masak, sebelum bapak ibu makan, semua dicicipin dulu. Betul atau betul?
Iya, makanya kadang-kadang suami jadi ikut kata-kata istri karena semua bekas istri punya udah dimakan. Halo. Dua orang hanya bisa berjalan kalau sudah berjanji. Tapi karena bangsa Israel ini melalaikan, mematahkan, merusakkan ikatan perjanjian, Tuhan katakan, aku akan menghukum engkau. Halo Bapak Ibu, tahun ini, tahun 2026, kalau Bapak Ibu berjanji untuk berjalan bersama Tuhan, ingat hati-hati. Hatimu sudah berkatakan, aku mau berjanji bersama sama Tuhan. Tuhan katakan oke. Tapi Tuhan mau proses Bapak Ibu untuk Bapak Ibu diubahkan supaya nanti berjalan sama Tuhan. Jangan sampai Jangan sampai kita merusakkan ikatan perjanjian itu. Karena gini, karena hubungan kita dengan Kristus itu persis seperti hubungan Mario sama Sensi. Tahu? Maksudnya suami istri. Coba baca. Efesus pasal 5 ayat 30 saya baca. 31, 32 lah kita baca. Coba, saya minta salah satu orang berbaca. Silakan. Henry Harrison berdiri baca. Nah, ini kan baru diberkati pernikahannya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya. Cukup. Udah tinggalkan ya. Karena Bapak Ibu memang tinggal di Jakarta, mereka tinggal sini berdua. Gitu. Sekarang ayat 32. Ya. Silakan istrinya baca. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yes, oke. Suami istri rahasia besar seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Yang kepala siapa? Kristus kan. Tapi kadang-kadang jemaat ini nyeleneh. Sama seperti istri kadang-kadang nyeleneh. Maunya kemauan istri aja. Padahal firman Tuhan katakan apa? Suami adalah kepala. Apalagi kalau istri udah pegang uang, dia mau beli ini kan nggak usah belilah. Enggak aku mau beli. Kemarin saya bertemu dengan satu keluarga. Bertemu sama satu keluarga, dia beli tanah di Pekanbaru. Dia beli tanah di Pekanbaru. Terus waktu dia beli tanah, suaminya katakan, tak usah lama. Istrinya bilang, enggak Pak, daripada kita pegang uang nanti habis. Kita belilah. Rupanya dia terpengaruh oleh ini, agen properti. Agen properti teman satu kelas waktu SMP, SMA. Setelah SMA, dia pindahlah ke satu tempat yang cukup jauh dari sini. Saya tidak perlu sebutkan, tapi kalau perjalanan pesawat 4 jam. Ya, ini ingat, dalam negeri pun bisa sampai 4-7 jam perjalanan, bukan hanya ke Jepang aja, ya kan? Terus setelah dia dapat itu, dia bilang dapat agen properti yang memberikan informasi itu, dia belilah. Dia nggak datang lihat. Dia beli, setelah dia beli nggak datang lihat. Ketika dia pindah ke sini, dia mau garap tanah itu. Tanah itu ternyata sudah dipagari oleh orang lain. Dia beli tanah itu dari seseorang yang kalau dilihat dari status sosialnya, orang ini pasti nggak dibohongi. Misalkan saya beli dari Ibu Risa. Kalau saya lihat status Ibu Risa, nggak mungkin orang ini dibohongi. Saya nggak perlu sebut bajunya warna apa, tapi pasti orang ini tidak dibohongi. Tapi kenyataannya dia dibohongi. Jadi akhirnya hilanglah uang 120 juta atas satu kapling tanah. Kata suaminya, kan aku udah bilang, gak usah beli. Maksud suaminya nanti kalau sudah pindah sini, kita lihat sendiri, baru kita cari, baru beli. Tapi istrinya pikir daripada aku pegang uang, nanti habis, biarlah aku beli sekarang. Ya kan? Dia kirim uangnya dari perjalanan 4 jam perjalanan pesawat sampai sini, kirim uangnya. Ketika dia pindah ke sini,
barang itu nggak ada. Memang ada, tapi ketika dia mau kerjakan patok-patok, ternyata sudah dipagar orang. Sudah ada sertifikat di atas tanah itu. Bayangkan. Dia kejarlah orang yang tadi statusnya itu tidak memungkinkan. Yang statusnya tidak memungkinkan sudah pindah juga ke Jakarta. Berkantor pusat di Jakarta. Sekarang ya berdoalah. Nah kadang-kadang inilah yang tidak sepakat. Kadang-kadang kalau suami belum tentu setuju, istri karena pegang uang, udah duluan. Betul? Harus ada kesepakatan. Ini rumah tangga supaya jangan ribut harus ada kesepakatan. Kalau uang itu masih ada 3 miliar, nggak apa-apa uang habis 120 juta. Kalau uangnya 100 juta, habis 120 juta, utang 20 juta. Barang nggak ada, utang harus dibayar per angsur. Kan repot kan? Betul? Jadi suami istri itu harus ada kesepakatan. Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Itu firman Tuhannya. Jadi ketika Musa meminta Tuhan menyertai dia, Tuhan sudah membentuk Musa sedemikian rupa supaya Musa berjalan itu seiring dengan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia laksanakan. Begitu. Nah, pemikiran Musa dengan pemikiran Allah itu bedanya antara bumi dan langit. Kita buka ayatnya. Yesaya pasal 55 kita baca ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dari tadi kok lupa ya tayangkan apa itu? PowerPoint-nya. Ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pemikiran Tuhan itu dituangkan dalam bentuk logos, firman. Dan firman itu, logos itu berada di surga bersama dengan Allah. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya firman-Mu ada di surga. Itu kata firman Tuhan. Tapi kapankah firman Tuhan itu turun menjadi rema bagi kita? Ketika firman itu mencari Anda untuk mengimplementasikan kehendak Tuhan. Maka firman itu katakan begini, ayat 10 saya baca. Saya baca ayat 10. 55, 9, sekarang 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, berarti tinggi di atas, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang Tuhan ucapkan itu menjadi rema. Ketika di surga itu buah pemikiran Tuhan, rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan, rencana Tuhan itu belum diucapkan, itu adalah logos. Ketika Tuhan ucapkan turun ke bumi, itu menjadi rema dan sasarannya Bapak Ibu. Tuhan berbicara kepadamu. Nah, kita harus seperti tanah yang subur. Sebab ketika benih itu, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dia seperti benih yang turun ke tanah dan akan berhasil. Inilah yang harus kita tahu. Ku terhubung denganmu. Ya kan? Kita terhubung dengan Tuhan dalam doa. Seperti Musa menantikan Tuhan 40 hari 40 malam. Kemudian Tuhan berbicara kepada dia. Dia buka hatinya, dia terima firman itu melekat di hatinya, dan dia tahu dampaknya. Kemudian dia berjalan berdasarkan firman itu. Apakah Bapak Ibu siap tahun 2026 untuk berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau sesuai, kalau setuju, buka hatimu. Ya, langkah-langkahnya coba ditayangkan. Ada
Slide yang keberapa itu? Langkah pertobatan. Slide yang ke-9 mungkin ya. Berjalan dalam firman. Tunggu dulu, berjalan dalam firman. Kita perlu berjalan dalam firman supaya kita mengerti apa maunya Tuhan. Bukan apa maunya kita, Bapak Ibu. Tadi kan saya katakan suami istri harus sama-sama beradaptasi. Tapi kebanyakan istri mau lebih dahulu daripada istri, kebanyakan. Ya kan? Nah, sekarang kalau memang mau sama-sama dalam firman, firman itu menginfus hidup kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya katakan harus kita yang berubah? Kalau kita berjalan sama Tuhan, kenapa kita yang harus berubah? Coba buka dulu. Maliaki pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Artinya apa? Kalau Tuhan memimpin kita menuju perjalanan sampai akhir hidup kita, kita tidak akan lenyap. Tapi dia tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, bagaimana? Harusnya kita yang berubah, kita yang menyesuaikan. Langkah Tuhan cepat, kita sesuaikan langkah Tuhan. Langkah Tuhan lambat, kita sesuaikan langkah Tuhan. Kita yang berubah. Ibrani yang pasal 13 ayat 8. Tuhan tidak berubah. Kemarin, dahulu, hari ini, hari esok. Selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Artinya kita yang harus berubah. Kita yang menyesuaikan apa yang Tuhan mau. Kalau firman-Nya katakan ke kanan, kita ke kanan. Kalau firman Tuhan-Nya katakan ke kiri, kita ke kiri. Itu kalau mau berjalan bersama Tuhan. Ya. Jelas kan? Siap untuk berjalan bersama Tuhan? Nah, kalau memang sudah siap, maju. Slide berikutnya. Berjalan bersama Tuhan membutuhkan janji dan ketatan. Ilustrasinya seperti pernikahan. Slide berikutnya. Mengadopsi pikiran Tuhan. Firman Tuhan adalah ide dan rencana Tuhan yang ada di surga. Oke? Kita yang harus berubah. Kita berubah artinya kita yang menerima pencerahan firman Tuhan. Lanjut berikutnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bertobat. Coba buka pasal Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 kita baca. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Satu harus tekad dari kita. Cari Tuhan. Untuk cari Tuhan itu keputusanmu dan keputusanku. Kapan Anda mau cari Tuhan? Bangun pagi. Kalau Anda sungguh-sungguh mau cari Tuhan, jam 5 pagi, bangun jam 4. Berdoa dulu. Bisa saja setelah jam 5 sampai jam 6 lanjut. Tapi kalau lanjut itu bagi orang yang kerja memang agak repot kan. Tapi tidak ada yang repot selagi hati kita memang mau. Dengan cara gimana? Tidur cepat. Tidur jam 9, bangun jam 3. Udah berapa jam itu? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Atau bangun jam 4, 7 jam. Cukup kan? Semua tergantung hati kita mau nggak sungguh-sungguh kita hadapan Tuhan. Kalau mau, Tuhan pasti meresponi dengan luar biasa, Bapak Ibu. Berbalik, ya, carilah Tuhan selama berkenan ditemuin. Berserulah kepada Dia selama Ia dekat. Lanjut, ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Tinggalkan rancangan itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Anak yang terhilang ketika dia pulang, pengampunan yang luar biasa dari bapaknya. Dia diberi makan. Masih ingat bahasa Yunaninya? Fago. Seperti karat makan besi. Tidak akan selesai dalam satu malam. Tapi bertahun-tahun pun karat itu masih tetap makan besi. Ketika kita kembali, apa yang Anda kurang, Tuhan pasti akan supply. Percayalah sama saya. Percaya. Akhirnya harus menyerah kepada Tuhan. Oke Tuhan, karena aku dulu udah berjanji melayani Tuhan. Oke, saya jual semua, saya melayani Engkau. Wah, sekarang happy sekali. Betul-betul happy saya. Ada orang yang mau ngomong apa, saya tenang aja lah. Ya. Karena betul, berjalan bersama Tuhan itu luar biasa. Ya. Saya berharap terus happy, bisa panjang umur, bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu. Sampai kapan Tuhan mau memanggil saya, terserah Tuhan. Tapi saya mau supaya apa menjadi pengalaman saya, apa yang mau menjadi apa yang saya alami dalam kebenaran firman Tuhan ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tidak memaksa Bapak Ibu harus seperti saya, tidak. Kita iman kita masing-masing. Saya sampaikan, kalau ada yang tidak mau laksanakan, itu tidak tanggung jawab saya, tapi saya sudah sampaikan. Daripada nanti kalau saya pulang sana, kamu gak sampaikan, saya pula yang salah kan. Sekarang saya sampaikan. Tergantung Bapak Ibu mau laksanakan atau tidak laksanakan, tanggung jawab Bapak Ibu sama Tuhan. Tapi saya sudah menuntun Bapak Ibu untuk berjalan bersama Tuhan, harus ada ikatan perjanjian bersama Tuhan. Maukah kita bersama Tuhan? Kalau mau, maka dampaknya Anda sendiri. Yang slide terakhir. Berjalan bersama Tuhan adalah gaya hidup orang percaya. Amin. Coba ngomong. Coba baca 1, 2, 3. Ya. Gaya hidupmu bukan karena ada Fortuner. Gaya hidupmu bukan karena engkau pakai jas yang belinya 3 juta. Tidak. Enggak. Ya. Gaya hidupmu bukan seperti apa? OKB, orang kaya baru, enggak. Tapi gaya hidupmu itu adalah berjalan bersama Tuhan. Kedua, baca kedua. Berjalan bersama Tuhan adalah keputusan pribadi. Anda katakan nggak bisa Om, kami sekeluarga berat Om. Boleh kau katakan sekeluarga, masih ada anak. Sekarang ketika saya sama istri saya sudah ditinggalkan anak, mereka pergi jauh. Siapa yang akan melindungi saya dan istri? Tidak ada lain, hanya Tuhan. Tuhan yang melindungi kami. Berjalan di siang hari, berjalan di malam hari. Kadang-kadang tidur pun perlu dilindungi Tuhan. Kalau tidak perlu dilindungi Tuhan, begitu balik kejepit uratnya, kira-kira menjerit nggak Bapak Ibu? Menjerit. Tidur juga berkat Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan dari pagi sampai ke pagi. Sebab itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya Dia tempat perlindungan kita. Firman Tuhan tadi baca apa? Masih ingat kita baca? Saya baca ulang. Mazmur 91 ayat 14. Baca ulang. 1, 2, 3. Tuhan akan membentengi kita. Dari apa? Dari ketertipuan dan dari segala-galanya. Dari apa? Dari malapetaka dan kecelakaan. Semua Tuhan akan bentengi. Kuncinya apa? Hatinya melekat kepada Tuhan. Seperti Musa. Dan hati melekat kepada Tuhan adalah keputusanmu dan keputusanku untuk mencari Tuhan. Biarlah gaya hidup kita untuk berjalan bersama Tuhan menjadi keputusan Bapak, Ibu, dan kita semua. Tuhan memberkati.